Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dengan pelajaran IPA ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar terkait energi dalam sistem kehidupan ya, sesuai dengan judulnya. Nah, pastinya akan dipelajari yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis dari energi itu, kemudian yang kedua macam-macam sumber energi, dan yang terakhir bagian C-nya sumber energi bagi tubuh. Oke, kita langsung saja pada slide berikutnya ya. Oke, di sini mulai dari pengertian dan jenis-jenis energi ya, poinnya. Apa itu energi? Energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha ya, kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, jenis-jenisnya seperti apa untuk energi ini? Ini dibagi dengan 5 kategori ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada cahaya, ada energi panas, dan juga yang terakhir ada energi bumi. Nanti masing-masing akan dijelaskan ya pada slide berikutnya. Jadi ingat pengertian untuk energi ya, kemampuan untuk melakukan sebuah usaha atau kerja atau melakukan sebuah perubahan ya. Ini tanda kuncinya ya. Usaha atau kerja atau dia bisa melakukan sebuah perubahan. Oke, lanjut. Nah, ini energi potensial ya. Nah, energi potensial ini ternyata bukan terbagi ya, tapi ada banyak macamnya ya. Ada yang disebut dengan energi potensial gravitasi, nanti dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Kemudian ada juga energi potensial elastisitas, yang mana energi ini dipengaruhi oleh keelastisitasan sebuah benda ya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini kayak apa? Per ya. Kemudian ini ada apel jatuh untuk potensial gravitasi. Kemudian yang ketiga ada energi kimia, ini berhubungan dengan zat yang terkandung pada bahannya. Di sini contohnya seperti ini baterai ya. Kemudian yang keempat ada energi listrik. Nah, ini yang menghasilkan listrik. Sesuatu yang menghasilkan listrik itu disebut dengan energi listrik aja ya. Kemudian ada juga yang terakhir ada energi nuklir. Ini contoh skema pembuatan pembentukan energi nuklir ya, energi listrik dari bahan bakar nuklir. Nah, ini bahan bakarnya kemudian berakhir sampai pada pembuatan generator yang menghasilkan listrik. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari energi potensial. Nah, di sini kan energi potensial gravitasi ya. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena lokasi, ingat ya, karena lokasi atau tempat atau kedudukannya, itu disebut dengan potensial. Jadi tadi macamnya ada yang potensial gravitasi, elastisitas, listrik, kimia, dan nuklir. Itu sebenarnya terbentuk dari lokasi atau tempatnya. Energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Yang pertama dulu kita bahas ya, apa itu potensial gravitasi. Ada kata clue-nya gravitasi, berarti energi yang dimiliki oleh sebuah benda akibat kedudukan atau posisinya terhadap permukaan bumi. Ya, ingat bahwa bumi itu memiliki gravitasi sehingga kedudukan atau posisi sebuah benda terhadap permukaan bumi itu akan menunjukkan seberapa besar energi potensialnya. Seperti itu. Karena itu secara matematis dituliskan untuk energi potensial ini M kali G kali H. Apa itu M? M ini adalah massa ya. Bisa dilihat pada gambar di samping kiri dan kanan, ada sebuah apel yang jatuh ke bawah ya. Pasti apel ini memiliki massa. Kemudian ada juga G. G ini gravitasi, nilainya selalu tetap ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada juga H. Apa itu H? H itu ketinggian ya. Ketinggian tergantung dari benda, kan tadi disebut dengan potensial gravitasi itu karena kedudukan bendanya terhadap permukaan bumi. Contohnya apel jatuh di atas pohon, jatuh ke permukaan. Nah, ini jarak antara titik awal apel jatuh sampai pada permukaan tanah, ini disebut dengan ketinggian. Nah, jadi secara matematis dituliskan untuk potensial itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Untuk massa
satuannya ingat kilogram ya. Satuannya kita membeli telur, satuannya kilogram. Kemudian gravitasi ada satuannya meter per sekon kuadrat dengan nilai 10 sudah ditentukan. Dan ada juga H ketinggian. Ketinggian itu pasti berukuran dengan jarak ya, maka satuannya meter. Oke, nanti akan diperjelas dengan contoh soal pada slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada energi potensial elastisitas. Ingat pada slide sebelumnya, kalau potensial gravitasi dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, kalau elastisitas berarti energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan atau regang. Nah, gaya tekan regang, meregang ya, untuk yang bekerja pada benda tersebut, untuk benda yang dikenai atau melakukan gaya. Contohnya ini ada sebuah gambar ya, seorang lagi apa ini ya, naik mengait ke per ya, jadi bisa naik turun ya, terangkat dan turun seperti itu. Ini karena apa? Karena ada bahan yang bisa meregang, yaitu per ini ya. Contoh lainnya apa? Nah, di sini ada gambar di sebelah kanannya ada sebuah busur panah, juga sama ini bisa meregang ya, bisa meregang bagian ininya, busurnya, karena ada gaya regangnya. Nah, maka pada gambar ini, itu pun pada gambar yang ini sama-sama mengalami energi potensial elastisitas atau energi yang dipengaruhi oleh gaya tekan atau gaya regang yang bekerja pada benda tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada juga energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya makanan. Makanan ini pasti ada energi kimianya. Contohnya ketika kita makan daging, kemudian makan apa ini, tahu tempe. Nah, tahu tempe ini mengandung energi kimia yang kemudian diolah oleh tubuh kita, oleh sel dalam tubuh kita menjadi sebuah energi panas yang kemudian digunakan oleh tubuh kita untuk beraktivitas dalam sehari-hari. Seperti itu. Contoh lainnya, ini ada sebuah rangkaian lampu yang menyala, lampunya ya. Lampunya menyala. Kenapa bisa menyala? Karena ada energi kimia dari baterai, yang mana energi kimia dari baterai ini mengalirkan muatan elektron, sehingga elektron ini mampu membentuk cahaya ya, mampu menghasilkan cahaya yang terus menerus sampai baterai ini habis atau kehabisan elektronnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian ada juga yang keempat, energi listrik ya. Apa itu energi listrik? Nah, apa ya, itu energi yang dimiliki oleh muatan listrik atau arus listrik, atau benda yang memiliki muatan atau arus listrik itu disebut dengan energi listrik. Energi listrik ini bisa dihasilkan oleh sumber energi yang bermacam-macam ya. Ada yang dihasilkan dari aki, contohnya digunakan untuk motor, mobil, atau kendaraan-kendaraan ya, itu menggunakan aki. Kemudian juga ada generator. Ini generator biasanya dipakai untuk apa? Nah, biasanya pada pembangkit listrik itu menggunakan generator juga. Kemudian ada reaktor nuklir, ini juga sama digunakan untuk pembangkit listrik. Dan sel surya ini yang biasanya dipasang di atas atap yang menggunakan cahaya matahari. Tapi konsepnya di sini karena listrik, maka sel surya ini menghasilkan listrik ya. Listriknya mengalir, nanti bisa menyalakan lampu, TV, dan banyak barang elektronik lainnya. Contoh lainnya, ini ada sebuah baterai. Baterai ini mengandung energi kimia yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik yang mampu menyalakan lampu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, macam yang kelima adalah energi nuklir. Apa itu energi nuklir? Nah, ini ada gambarnya nih sebelah kanan. Ini ada sebuah cerobong asap yang besar ya. Ini apa namanya? Pembangkit listrik tenaga nuklir biasanya seperti itu gambarnya. Ini ada cerobong asap maksudnya untuk turbinnya ya. Ini ada yang keluar asap, berarti reaktor nuklirnya sedang bekerja ya. Nah, apa itu energi nuklir? Nah, kita sudah definisikan sini ya. Energi yang dihasilkan dari radiasi inti ini, silakan dipahami, ada radiasi inti yang tersimpan dalam inti atom atau bahan radioaktif ya.
Jadi energi nuklir itu dihasilkan dari radiasi inti pada inti atom bahan radioaktif. Contohnya ya pada pembangkit tenaga nuklir seperti pada gambar sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini contohnya ya. Contoh skema pembangkit listrik tenaga nuklir dihasilkan dari reaksi inti atom bahan radioaktif, yang mana ini menggerakkan turbinnya kemudian menggerakkan generator dan mengkonversi menjadi sebuah energi listrik ya. Dan listrik ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan barang elektronik lainnya di pedesaan atau kota. Nah, energi nuklir ini ada dua jenis reaksinya ya. Ada yang sifatnya menggabungkan atau disebut dengan reaksi fusi, dan juga ada yang sifatnya pembelahan disebut dengan reaksi fisi. Nah, ini contoh yang fusi itu misalkan itu matahari. Matahari ini menggunakan reaksi fusi. Kalau reaksi fisi itu contohnya seperti ini yang terkenal di sejarah ya, bom Nagasaki dan Hiroshima di Jepang itu menggunakan reaksi pembelahan inti. Nah, PLTN ini menggunakan reaksinya tidak untuk ngebom kota ya, tapi untuk menghasilkan energi untuk dimanfaatkan, bukan untuk peperangan seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua ada juga energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik ini energi yang bekerja pada suatu materi yang mengalami perpindahan ya. Dia berpindah atau bergerak, itu disebut dengan energi kinetik. Jadi cirinya ada berpindah, ada geraknya. Kalau tadi potensial itu kedudukan atau posisinya ya. Kalau kinetik itu dari perpindahan atau gerak. Energi kinetik ini sebanding ya. Nah, jadi sebanding dengan massa M dan juga kecepatannya V, sehingga secara matematis tuliskan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Apa itu M? Tadi sudah dibahas pada energi potensial. M itu massa ya, satuannya kilogram. Kalau V kecepatan, satuannya apa kecepatan? Meter per sekon. Meter per sekon ya satuannya. Oke, ini contoh gambarnya nih, ada anak-anak lagi main perosotan ya. Nah, ini awalnya dia diam kemudian bergerak nih ke bawah. Anak ini memiliki massa, kemudian dia bergerak, berpindah dari posisi atas perosotan sampai ke bawah perosotan, dari posisi atas sampai ke posisi bawah perosotan, sehingga mengalami perpindahan dan dia mengalami kecepatan atau V, sehingga secara matematis bisa dituliskan setengah mv kuadrat. Oke. Kemudian ada energi yang ketiga, yaitu energi cahaya. Apa itu energi cahaya? Energi cahaya ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik kasat mata, artinya tidak terlihat oleh mata, yang mampu merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ini kecepatan dari cahaya ya, 300 juta meter per sekon. Wow, sangat cepat sekali ya. Nah, ini cahaya matahari ini mampu bergerak dari matahari ke bumi itu dalam waktu 8 menit dengan kecepatan cahaya yaitu 300 juta meter per sekon. Nah, energi cahaya ini dikonversi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, artinya tidak terlihat oleh mata karena dia melewati medium, tanpa mediumnya ruang angkasa, sehingga dia harus dikonversi dalam bentuk radiasi agar bisa melewati tanpa melalui perantara.
Nah, ini energi cahaya contoh lagi ya lampu, ini dihasilkan dari cahaya meskipun bukan dari matahari, ini menggunakan sumber energi lainnya yaitu dari baterai, kemudian listrik PLN dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan sel surya, ya ini panel surya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada energi panas. Nah, energi panas itu apa? Energi yang dihasilkan dari gesekan partikel-partikel penyusunnya dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Contoh realnya ya kita sering masak air ya. Nah, air ini dipasak tentunya menggunakan api ya. Nah, ketika dipasak itu terjadi sirkulasi konveksi yang berputar ya, dimana air yang berada di bawah ini mendapatkan panas, dan dia massa jenisnya berkurang, menjadi dia bergerak ke atas. Nah, airnya bergerak ke atas, partikel yang di atas berpindah ke bawah karena belum mendapatkan panas dan massa jenisnya lebih kecil, jadi terjadi reaksi konveksi. Nah, ini kenapa terjadi? Karena adanya energi panas, yang mana panas ini menyebabkan gesekan partikel penyusunnya dan bergerak bersinggungan, saling bertabrakan, saling bertumbukan, sehingga ada gerakannya. Ini deh panas. Contoh lain ini energi panas yang dihasilkan ya, panasnya ini bergerak dalam waktu sirkulasi yang sama ya, karena menekan tadi ya, panas itu memperkecil massa jenis sebuah benda sehingga bendanya bisa bergerak terus ke atas. Yang di bawah ini diisi oleh partikel yang memiliki massa jenis lebih kecil, seperti itu konsep energi panas. Contoh lainnya konduksi, misalkan memanaskan besi menggunakan api lilin. Ketika satu ujung dipanaskan, maka ujung yang lainnya juga ini akan terasa panas, seperti itu. Dan jenis lainnya seperti radiasi ya. Oke, ini ada energi bunyi. Namanya juga bunyi, berarti energinya dihasilkan dari bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi itu adalah getaran dari sebuah benda, dimana ketika benda yang bergetar ini akan meneruskan getarannya pada molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu dihasilkan dari getaran benda pada molekul udara. Getaran-getaran benda yang kemudian diteruskan pada molekul udara sehingga menghasilkan bunyi, disebut dengan energi bunyi. Oke, sekarang masuk ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal hitungannya. Ini contoh soal energi potensial ya. Nah, ingat-ingat tadi rumusnya M kali G kali H, ini rumus energi potensialnya ya. Nah, apa ya cara mengerjakan contoh soalnya? Ingat, pertama-tama dalam mengerjakan sebuah soal hitungan, kita identifikasi dulu variabel fisikanya atau ada angkanya. Nih, kita lihat buah kelapa bermassa 1, ini kurang satuannya ya, ini harusnya 1 kg. Nah, ada kata massa, berarti ini menunjukkan nilai M. Nah, menunjukkan nilai M, massa 1 kg ya. Ini kurang 1 juga. Pada ketinggian, ada kata ketinggian. Nah, 3,5 meter dari permukaan tanah. Jadi ketinggian itu apa? H, yaitu 3,5 meter. Kemudian apabila percepatan gravitasi, nah ini kan sudah menjadi sebuah ketentuan nilai ya tadi, maka yang ditanyakannya adalah berapa energi potensial atau EP-nya. Nah, ini sudah dituliskan juga yang ditanyakannya, EP. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. M dikali G kali H. Itu adalah menunjukkan nilai energi potensial sesuai dengan rumusan matematisnya. Maka M-nya kita ganti dengan 1 kg, ya, G-nya ganti dengan 10, dan H-nya dengan 3,5. Ingat, di sini kilogram, sudah meter, dan sudah sekon. Jadi tinggal kita kalikan saja. 1 kali 10 tetap 10 nilainya. 10 dikali 3,5, komanya menjadi hilang, ya. Jadi hilang komanya, 10 kali 35 jadi 35 Joule. Ini satuannya untuk energi potensial ya. Setiap energi satunya Joule ya. Jadi 35 Joule. Kemudian contoh soal yang kedua, mobil bermassa 700 kg. Berarti ini menunjukkan nilai M ya. Menunjukkan sebuah nilai M. Bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Maka ini menunjukkan nilai kecepatan. Ingat,
Hal pertama ketika mengerjakan sebuah soal hitungan, identifikasi dulu variabel fisikanya, kemudian tuliskan yang diketahui besarannya apa saja. Kalau di soal ini massa dan kecepatan, kemudian cari apa yang ditanyakannya, berapakah, nanti ini yang ditanyakannya ya, energi kinetik, berarti EK yang ditanyakannya. Apa rumus matematisnya? Setengah dikali M kali V kuadrat. M-nya 700 kilo. Nah, tinggal kita ganti nilai M-nya. V-nya 30. Tapi ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi 700 dibagi 2, 350. Ya, dikali. Ini dikeluarkan dulu, 30 kali 30 hasilnya 9. Nolnya ditambahin 2, jadi 900. 900 kali 350 hasilnya adalah 315.000 Joule. Nah, ini 0 yang 3 ini diganti menjadi nilai K. Nah, menjadi nilai K ya. Jadi 315.000 Joule sama dengan 315 kilo Joule. Kilo ini mengganti 0 yang 3000. Contoh realnya ya, kita kalau mau makan ramen tuh suka ada penulisan 25K. Maksudnya apa? K itu menunjukkan nilai ribuan. Jadi maksud 25K itu adalah 25.000. Misalkan kita beli mie ramen ya, ke ramen, maksudnya K itu 1000, jadi 25.000 maksudnya. Begitupun dalam soal, ketika hilang angka 0-nya 3, maka itu menunjukkan nilai K atau kilo. Seperti itu. Menunjukkan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.